Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara sekalian, kita akan melakukan pembahasan soal untuk tryout manajemen keperawatan. Bila ada yang ingin disampaikan, nanti silahkan langsung dinyalakan mikrofonnya. Baik, kita mulai dari soal yang pertama. Nah, soal ini ada 15. Kita akan bahas satu persatu. Nah, kita seperti yang sudah saya sampaikan di beberapa kali bimbingan, dalam bimbingan uji kompetensi ini, yang pertama kita scanning adalah pilihan jawaban. Dari pilihan jawaban ini nampak bahwa tidak ada pilihan jawaban yang menggunakan istilah tertentu. Ya, tidak ada penggunaan istilah tertentu sehingga kita bisa langsung memahami apa yang menjadi pilihan jawabannya. Nah, kita lihat seorang perawat IGD melakukan pemasangan gelang pada pasien sebelum pindah ke ruang rawat inap. Perawat sudah menyiapkan gelang identitas warna biru yang berisi identitas pasien. Apakah tindakan selanjutnya yang perlu dilakukan? Nah, di sini mau masang gelang. Gelang sudah disiapkan. Berarti yang paling tepat di sini pilihannya adalah langsung masang, menjelaskan tujuan masangan, 3 meletakkan di perangkat, atau D memasang gelang setelah tiba di ruang rawat inap, dan yang E memberikan gelang identitas kepada keluarga. Otomatis jawaban yang paling tepat adalah menjelaskan tujuan pemasangan gelang, karena apapun hal tindakan yang kita lakukan pada pasien maka harus dijelaskan prosedurnya dan alasannya. Oke, soal nomor 2. Nah, di sini ada beberapa istilah kalau dari pilihan jawaban. Ini adalah model gaya kepemimpinan, ada yang namanya demokratis, ada yang namanya autokratis, ada laissez-faire, ada militeris, dan juga karismatis. Nah, di sini ada demokratis berarti model kepemimpinan yang mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Nah, hingga sifatnya adalah kolektif kolegial, sehingga keputusan bersama walaupun ada pemimpin yang akan mengambil keputusan utamanya. Misal kayak gini, contohnya aja saudara sekalian, mungkin pernah melihat yang namanya sidang DPR, di mana di sana ada pimpinan DPR dan juga ada anggota-anggota dari fraksi-fraksi. Nah, di sana otomatis dalam setiap pembahasan eh, event apapun yang dibahas pasti akan dihasilkan keputusan bersama yang sifatnya kolektif dan kolegial. Nah, sehingga bersama-sama. Sehingga syarat untuk pengambilan keputusan pun juga harus memenuhi syarat quorum atau minimal setengah dari kuota plus satu. Nah, itu digunakan untuk pengambilan dasar keputusan. Dan soal yang jawaban yang kedua autokratis adalah model gaya autokrat atau otoriter. Kemudian yang gaya laissez-faire. Gaya laissez-faire ini adalah di mana layaknya pemimpin sebagai simbol, sehingga yang lebih banyak berperan mengambil tindakan keputusan adalah anggotanya. Nah, militeris gaya kepemimpinan yang hierarkis. Masa? Hierarkis artinya yang sifatnya siapa yang memiliki jabatan yang lebih tinggi, dia memiliki kewenangan yang lebih besar. Nah, gampangannya gini, eh misal saya seorang anggota tentara, saya masih masih mungkin pangkat saya masih rendah. Ada istilah kalau di militer itu istri pertama adalah atasan, sedangkan istri sendiri itu adalah yang nomor 2. Sehingga perintah yang pertama kita lakukan adalah perintah atasan. Nah, senior menjadi lebih utama. Nah, di gaya militer makanya hierarkis. Semakin tinggi jabatan, dia semakin memiliki kewenangan yang lebih mutlak. Itu namanya militer. Dan gaya kepemimpinan karismatis adalah gaya kepemimpinan yang menjadi istilahnya menarik menarik untuk diikuti, atau kepemimpinan yang gayanya modelnya adalah memberikan teladan. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat pada kasusnya, seorang pelatih memberikan tugas pada kepala ruang, diberikan tugas oleh kepala ruang untuk membimbing seorang perawat yang baru ditempatkan di ruangan. Perawat baru tersebut baru lulus dari program profesi nurse dan belum pernah bekerja di rumah sakit manapun sebelumnya. Kayak kemudian apakah yang sebaiknya diterapkan dalam kasus tersebut? Nah,
Seorang yang masih baru, maka benar-benar harus dikontrol, diarahkan, diawasi, semuanya apa, diberikan petunjuk secara mutlak. Sehingga gaya kepemimpinan yang paling tepat adalah autokratis. Sehingga siapa? Supaya dia terarah. Karena dia masih fase untuk adaptasi. Sehingga benar-benar harus diarahkan, dikontrol, semuanya diperintahkan. Nah, sehingga karakteristiknya adalah otoriter yang paling tepat. Kemudian ini yang nomor 3 sama, saya copy paste dari sini, jawabannya saya ganti. Seorang perawat baru ditunjuk sebagai ketua tim. Salah satu anggota tim adalah seorang perawat ahli perawat luka, memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun dalam perawatan luka. Gaya kepemimpinan apakah yang sebaiknya diterapkan kepada perawat ahli tersebut? Nah, ini dua hal yang berbeda antara soal nomor 2 dan 3. Nah, menghadapi kondisi di mana seseorang sudah berpengalaman, memiliki keterampilan yang bagus, sehingga kita tidak perlu ngontrol dia berlebihan. Kita berikan tugas dan dia akan melaksanakan sendiri sesuai dengan apa yang sudah dia pahami. Karena dia pengalamannya sudah 15 tahun, sehingga pemilihan yang paling cocok adalah gaya laissez-faire. Nah, kemudian soal nomor 4. Nah, ini ada beberapa istilah yang digunakan, dalam apa ya, model seorang gaya kepemimpinan, peran pimpinan, nah disebut sebagai gaya figurehead. Figurehead adalah seseorang, yang nampaknya menjadi seorang pemimpin yang memiliki otoritas dan istilahnya jadi panutan. Nah, ini disebut sebagai figurehead. Sedangkan liaison adalah pemimpin di sini berperan sebagai, jembatan dalam atau penghubung terhadap, jaringan dengan pihak luar, jembatan atau penghubung kerjasama dengan pihak eksternal atau luar. Dan diseminator ini adalah di mana pemimpin ini, sebagai sosok yang, mengakomodir informasi kepada timnya atau menyampaikan informasi atau penyalur, istilahnya apa ya, penyalur informasi atau penyampai informasi anggota atau timnya. Spokesperson, nah ini spokesperson berarti artinya spoke berarti dia ngomong, person berarti dia layaknya sebagai seorang orator, penyuara penyuara atau bisa dikatakan sebagai, jubir, nah seperti itu, juru bicara. Nah itu sebagai spokesperson. Negosiator berarti fungsinya sebagai melakukan negosiasi atau proses, apa, tawar-menawar. Oke, kita lihat pada kasusnya. Seorang ketua tim ditugaskan oleh kepala ruang menghadiri rapat dengan manajemen rumah sakit. Ada beberapa keputusan rapat yang harus disampaikan pada semua perawat di ruangan. Kepala ruang meminta ketua tim menyampaikan hasil keputusan rapat tersebut ke kegiatan timang terima di hari berikutnya. Apakah peran manajer yang dilakukan oleh ketua tim? Nah, di sini ada kata kuncinya. Nah, ada kata kuncinya di sini. Nah, dia diminta untuk menyampaikan informasi yang sudah dia terima kepada anak buahnya. Sehingga yang paling tepat adalah dia terhadap jawabannya adalah diseminator. Kenapa? Dia diminta menyampaikan informasi pada timnya. Oke, ini langsung saya lanjutkan seperti di bawahnya. Kita lihat kasusnya, seorang mahasiswi nurse
menjadi viral karena merekam kegiatan memasang kateter pada pasien pria dan menyebarluaskan di media sosial. Hal tersebut memicu hadirnya insan media di rumah sakit yang tertarik dengan kejadian tersebut. Salah seorang perawat ditunjuk mewakili ruangan menyampaikan informasi pada media. Apakah peran manajer yang dilakukan oleh perawat tersebut? Nah, jawaban kalau dari istilah-istilah ini paling tepat adalah jawabannya apa kira-kira jawabannya? Oke, jawabannya adalah D atau spokesperson. Jadi dia jadi jubirnya yang mewakili ruangan untuk menyampaikan informasinya. Karena apa? Kalau semuanya ikutan jawab, khawatirnya apa? Khawatirnya nanti beda jawaban. Oke, saya lanjutkan soal yang ke-6. Oke, kita lihat kasusnya. Sebuah rumah sakit kedatangan kelompok perawat dari luar negeri yang melakukan studi banding. Kegiatan yang dilakukan salah satunya adalah mengamati proses asuhan perawatan di ruangan. Seorang perawat ditugaskan menunjukkan kepada rombongan perawat tersebut setiap proses asuhan perawatan yang dilakukan mulai awal sampai akhir. Apakah peran manajer yang dilakukan perawat? Kira-kira kalau kaitannya seperti ini, jawabannya adalah Liaison. liaison. Karena kaitan dengan pihak eksternal. Oke, saya lanjutkan. Soal nomor 7 pilihan jawabannya masih sama ini. Oke. Sebuah rumah sakit kedatangan sekelompok perawat dari luar negeri. Oh, ini sama ini kayaknya. Oh iya, nomor 7 sama. Jawabannya adalah liaison. Oke, saya lanjutkan soal nomor 8. Nah, ini ada beberapa istilah. Oke, kita lihat beberapa istilahnya. Yang pertama adalah controlling. Artinya pengendalian. Ya, ini controlling, pengendalian. Bisa juga evaluasi, actuating, pergerakan. Isinya bisa aja terkait pembagian tugas, wewenang, dan sebagainya. Budgeting, penganggaran, organizing, artinya pengorganisasian, planning, perencanaan. Oke, kita lihat pada kasusnya, sekelompok mahasiswa nurse ditugaskan oleh kepala ruang melakukan analisis situasi di ruangan. Hasil analisis situasi tersebut dilengkapi oleh kepala ruang untuk digunakan sebagai dasar menyusun program kerja ruangan. Apakah fungsi manajemen yang ditetapkan dalam kasus tersebut? Jawabannya adalah Controlling. controlling. Planning, Pak. Organizing. Gak jadi. Controlling. Jadinya apa? Organizing, Pak. Apa, Pak? Actuating. Kurang tepat. Organizing, Pak. Salah. Planning, Pak. Planning. Planning. Oh, di sini masih buat menyusun Kok program kerja. Dia masih nyusun ini. Ini kata kuncinya di sini. Oh, Ini loh, dia masih nyusun rencana kerja, Mas Yan. oh begitu. Iya, kata kuncinya di situ. Ya, karena dia sih kan gini. Ini kan gini loh, layaknya dia melakukan kajian di sini. Nih, sekelompok mahasiswa nurse ditugaskan melakukan analisis situasi ruangan. Berarti dia diminta untuk mengkaji kondisi ruangan. Setelah mengkaji sehingga kan melakukan analisis data. Baru bisa nyusun rencana program sehingga masuknya di planning. Oke, saya lanjutkan yang berikutnya ini masih sama pilihan jawabannya. Ini kayaknya habis sebagian besar soal-soal dari Pasat ini kayaknya modelnya. Soal nomor 9, sebuah rumah sakit menyelenggarakan lomba cerdas cermat asuhan keperawatan dalam rangka Hari Ulang Tahun PPNI. Bidang perawatan menginstruksikan kepada setiap kepala ruangan menyusun tim yang akan bertanding dalam lomba tersebut. Apakah fungsi manajemen yang dilakukan oleh kepala ruang? Jawabannya adalah Organisasian, Pak. betul, Organizing. pengorganisasian, organizing.
karena dia nyusun tim. Nah, tim kan berarti ada strukturnya, siapa ketuanya, siapa anggotanya, misal seperti itu. Oke, soal nomor 10. Seorang kepala ruang memberikan instruksi kepada tim menghitung jumlah dan nilai kebutuhan bahan dipakai di ruang dalam rentang 1 tahun ke depan. Hasil perhitungan tersebut akan dilaporkan oleh kepala ruang kepada kepala bidang perawatan, digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran. Apakah fungsi manajemen yang dilakukan oleh kepala ruang? Budgeting. Karena kaitan di situ sudah tulis anggaran. Budgeting. Oke, soal nomor 11. Akomodasi artinya apa akomodasi? Memberikan kesempatan orang lain untuk menjadi pemenang, itu akomodasi. Menghindar, kolaborasi, kerjasama, kompetisi. Ini bersaing. Kompromi, tawar-menawar atau negosiasi. Nah, jadi gambarnya gini, akomodasi itu berarti, oke, kalau saya mengakomodasi pihak lawan saya, berarti saya langsung, oke, wis, saya mengalah saja. Silahkan Anda maju. Nah, itu akomodasi. Tapi kalau kompromi, saya berusaha melakukan negosiasi supaya pihak lawan saya itu mau mengalah. Nah, itu dua antara A sama E ini berlainan. Ini kalau ini otomatis yang menang lawannya, yang ini kita berusaha untuk kita jadi pemenang. Nah, itu bedanya. Subjeknya berbeda kalau antara A sama E. Nah, perawat Y yang bertugas di ruang bedah bersahabat dengan perawat X yang bertugas di ruang anak. Mereka alumni kampus yang sama. Satu saat dilaksanakan lomba cerdas pengetahuan perawatan dalam rangka ulang tahun BPNI, perawat Y mewakili ruang bedah bertanding melawan X yang mewakili ruang anak dalam cerdas cermat tersebut. Apakah strategi konflik yang sebaiknya diterapkan oleh perawat Y? Kompetisi. Saing. Karena di sini ada pertarungan mencari pemenang. Ini masih sama. Perawat E, ketua tim, menemukan bahwa salah satu termometer raksa di troli pecah. Berdasarkan informasi termometer tersebut secara tidak sengaja terjatuh ketika troli dibersihkan perawat Y. Perawat E tidak berniat memanggil ataupun menegur perawat Y. Dia menganggap bahwa permasalahan tersebut adalah hal sepele. Apakah strategi konflik yang diterapkan oleh perawat X? Jawabannya adalah Akomodasi. Jawabannya adalah menghindar. Kan ya udah nggak dianggap apa-apa kan? Beda mengalah sama menghindar itu beda. Kalau menghindar itu ya sudah dia nggak ingin tidak ada proses pertemuan. Oke, saya mengalah sebetulnya nggak ada. Jadi kalau menghindar ya sudah dia nggak memperdulikan, nggak nganggap itu namanya menghindar. Tapi kalau mengakomodasikan, misal ada sebuah konfrontasi, oke, dari hasil diskusi saya memilih mengalah. Nah, seperti itu dia masuk di akomodasi. Oke, kita lihat pada kasus nomor 13. Seorang kepala ruang menemukan adanya perselisihan dua perawat dalam membuat asuhan perawatan. Perawat A ingin menggunakan standar Nanda Niknok, sedangkan perawat B menggunakan SDKI, SLKI, dan SIKI. Bagi standar kepala ruang meminta keduanya mengkaji dan milih standar yang tepat untuk diterapkan sesuai dengan kondisi ruangan. Apakah strategi konflik yang diterapkan pada ruang tersebut? Kolaborasi. Nah, jawaban yang tepat adalah kolaborasi. Soal nomor 14, di sini nggak ada pilihan istilahnya. Kita lihat di sini. Seorang pasien laki-laki dengan diagnosa hipertensi di ruang rawat inap mengeluh pusing mual. Hasil anamnesa dengan tensi 160/100 mmHg. Heart rate 100 kali per menit. RR 24 kali per menit. Perawat sudah memberikan arti hipertensi sesuai dengan terapi pasien. Apakah tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh perawat tersebut? A. Melakukan observasi tanda-tanda vital. B. Melaporkan kondisi pasien kepada DPJP. C. Menganjurkan pasien istirahat. D. Mengecek kondisi pasien tiap jam.
E. Memberikan edukasi pada pasien. Nah, kira-kira kalau dari ini, kira-kira apa yang dilakukan? Di sini kata kuncinya adalah perawat sudah memberikan antihipertensi sesuai dengan terapi pasien. Ini kata kunci. Kalau sudah ini adalah karakteristik soal prosedural. Kira-kira kalau sudah dilakukan ini, apa yang perlu dilakukan? Melakukan observasi tanda-tanda hipertensi. B. Namanya Per DPJP. Si pasien pada DI. melaporkan kondisi pasien kepada DPJP. DPJP. BJP. Kira-kira B dulu apa A dulu ya? A dulu, Pak. Atau B? Daftar pasien. Nah, kata kuncinya adalah perawat sudah memberikan antihipertensi sesuai terapi pasien. TTV. Tanda vital. Ya, berarti kita silakan TTV terlebih dahulu. Setelah diberikan ini, A. kita laporan. Lapor. Ya, karena Per apa? DPJP. Ini adalah keluhan utama sebelum diberikan tindakan. Nah, otomatis antihipertensi ini adalah terapi yang sudah diberikan DPJP kan? Nah, mau nggak mau, Iya. berarti terapi setelah diberikan, dievaluasi hasil evaluasinya, nanti dalam bentuk TTV baru dilaporkan kepada DPJP. Oke. Kemudian kita pada soal nomor 15, ada namanya kolaborasi kerja. Nah, kolaborasi. Kemudian ada namanya mandatori, pelimpahan wewenang. Kemarin sudah saya jelaskan ya di sini. Iya. Pelimpahan wewenang di mana yang bertanggung jawab adalah pemberi perintahnya. Kalau delegasi, Perintah. yang bertanggung jawab adalah Kita yang diberi perintah. yang diberi tugas. Nah, itu bedanya sih. Oke. Seorang perawat melakukan praktik mandiri penyelenggaraan pelayanan, salah satunya sirkumsisi. Sebagai dasar kewenangan perawat tersebut bekerjasama dengan dokter praktik mandiri dalam pelaksanaannya sebagai penanggung jawab. Apakah jenis pelimpahan wewenang pada kasus tersebut? Kolaborasi. Kolaborasi. Mandatori. B mandatori. B. Ada yang A, ada yang E. Ya, kita lihat dulu. Kolaborasi, Pak. Nah, kalau mandatori ini kaitan dengan tugas yang sifatnya kolaboratif. Kita. Sedangkan kalau delegasi, tugas kaitannya dengan tugas mandiri. Oke. Kolaborasi. Memang di sini ada kolaborasi, tapi ini kaitannya adalah pelimpahan wewenang kan? Mandatori, Pak. Jawaban paling tepat adalah mandatori. Mandatori. Di sini namanya operasi kecil, sirkum, ini kaitannya dengan tugas mandatori. Oke. Udah ya, berarti untuk soalnya itu tadi ada yang ingin ditanyakan, monggo silahkan. Sebentar. Ini saya record, nanti mau dapat rekaman recordnya? Mau, Pak. Mau, Pak. Oke, nanti kita share link rekaman recordnya. Oke. Ada yang mau menampakkan wajahnya dulu, biar nanti kelihatan wajah di recordnya, silahkan. Kameranya dinyalakan berarti kalau mau dinyalakan. Ini. Jadi Vina malah nek dalan nih, ya Allah, apa jadi. Vina kencan, Pak. Ora dirungokne mau berarti nek dalan wis kliwat.
Mau ke rumah sakit. Bohong Pak Apa sing hoax ono? itu. Pacare Pak. Astagfirullah. Ya, apa tuh? Pak mau ke apa sih lo? Sudah ini aja yang mau menyalakan kameranya. Wajah-wajah bangun tidur banyak kok ya. Iya Pak. Wajah-wajah pengangguran. Nanti saya share di link YouTube-nya, tak titipkan Mbak Disha atau mungkin nanti tak langsung saya kasihkan ke saudara-saudara sekalian. Terima kasih atas kehadirannya dan demikian pertemuan bimbingan pada hari ini. Ujiannya tanggal berapa? 10, 10. Pak. Minggu depan hari berarti Sabtu berarti ya? Hari Sabtu. Iya Sabtu, Pak, hari Sabtu. Nah, sing pacaran rada direm agak dikurangi sedikit ya toh. Yang dolan kurang sedikit. Paling enggak wae ujian biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang terjadi yang diinginkan saja. Oke. Baik, selamat Iya, Pak. menyiapkan diri untuk ujian kompetensi. Semua dosen mendoakan insya Allah semua lulus semua. Amin. 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 Baik, Itu saya akhiri nah, pertemuan